pemerintah menggelontorkan sebanyak Rp265,6 triliun untuk program insentif pajak pertambahan nilai atau PPN. Kebijakan program insentif PPN tersebut dilaksanakan setelah tarif PPN yang resmi naik dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meski menaikkan tarif, pemerintah bakal membebaskan tarif PPN 12% pada barang-barang pokok seperti telur, ikan, susu segar, daging, dan beras. Kemudian jasa pendidikan, keuangan, tenaga kerja, asuransi pemakaian air, dan kesehatan. Namun pada tepung terigu, gula industri, dan minyak kita akan tetap dikenakan PPN 12%. Tetapi kenaikan 1% pada ketiga komoditas bakal ditanggung oleh pemerintah. Untuk itu, kata Sri Mulyani, pemerintah yang akan membayar agar masyarakat terbebas dari PPN untuk barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Diketahui fasilitas pembebasan PPN menjadi insentif perpajakan yang paling besar diberikan oleh pemerintah, di mana insentif pajak penghasilan atau PPH diproyeksikan sebesar Rp144,7 triliun dan jenis pajak lainnya sebesar Rp35,2 triliun. Jadi, nilai insentif perpajakan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp445,5 triliun atau 1,83% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kami juga memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pembebasan PPN untuk kawasan-kawasan industri di dalam mendorong agar penciptaan kesempatan kerja dan industri manufaktur di Indonesia terus bisa berkembang. Kawasan bebas dalam hal ini mendapatkan insentif pembebasan PPN dan juga insentif jasa keagamaan pelayanan sosial. Jadi kalau kita lihat tahun depan 265,6 triliun untuk pembebasan PPN saja, itu kenaikannya cukup tajam dibandingkan 2 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir. Berbagai program pemerintah sebetulnya dalam hal ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan kalau kita lihat di gambar ini adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan 10% terbawah, 20 di atasnya, 30, 40 sampai yang 100, 10% tertinggi dalam hal ini. Kita lihat untuk yang biru tua itu adalah fasilitas pembebasan PPN. Yang menikmati sebetulnya mayoritas adalah kelompok paling kaya, yaitu desil 9-10. Desil 10 yaitu paling tinggi menikmati 91,9 triliun rupiah pembebasan PPN, diikuti oleh desil 9 41,1 triliun, dan kita lihat baru kemudian kelompok yang paling rendah sebetulnya menikmati pembebasan PPN-nya menjadi lebih kecil. Ini artinya pembebasan PPN kita kemudian lebih berpihak kepada kelompok yang lebih mampu. Oleh karena itu, kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini azas gotong royong dan keadilan tetap terjaga, yaitu kelompok yang masuk dalam golongan yang dikonsumsi oleh desil 10, yaitu desil paling kaya, desil 9-10, kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Upamanya seperti daging sapi tapi yang premium, Wagyu, Kobe yang harganya bisa di atas 2,5 bahkan 3 juta per kilonya. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara 150 sampai 200 ribu per kilo, dia tidak dikenakan PPN. Demikian juga dengan kategori barang-barang yang memang dikategorikan sebagai mewah premium
dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu akan dikenakan PPN. Jasa pendidikan yang premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, kesehatan yang premium, dan PPN untuk pelanggan listrik 3.500 hingga 6.600 VA dikenakan PPN. Saya ingin menyampaikan untuk paket ekonomi untuk bisa mendapatkan sekali lagi penekanan keberpihakan kita. Satu, untuk paket bagi masyarakat tidak mampu akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan. Ini biasanya mereka yang ada di dalam desil 1 hingga desil 3 atau 4. Itu yang tadi yang paling kiri. Mereka akan mendapatkan bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 2 bulan. Untuk konsumsi, karena barang yang banyak digunakan masyarakat, terigu, gula industri, minyak kita, kenaikan 12%-nya menjadi 12%, 1%-nya tetap ditanggung pemerintah sehingga mereka tidak mengalami kenaikan PPN dari 11% sekarang ini. Dan kita juga memberikan untuk rumah tangga diskon listrik 50% selama 2 bulan Januari Februari untuk yang berlangganan daya 2.200 watt ke bawah.